Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Subrandi dengan NIM 23019. Di sini saya akan menjelaskan dengan website dan beserta menjawab soal-soal yang ada di modul. Kemudian, langkah pertama yaitu buka CMD-nya, kemudian tulis, kemudian enter. Di sini muncul sebuah IPv4-nya, yaitu ini. Kemudian default gateway-nya ini. Kemudian kita kita buka website-nya, pencet yang WiFi, dan jangan lupa di up, jangan lupa dan jangan lupa di ARP ARP or ICMC ICMP dan enter. Nah, di sini kan belum muncul ya. Kemudian kita ke CMD. Di sini kita tulis ping, kemudian masukkan default gateway-nya, yaitu 192.192 168, kemudian 1001, kemudian enter. Nah, sudah jalan. Kemudian kita lihat website-nya. Nah, sudah jalan juga. Dan di sini langkah yang kedua yaitu, nah, langkah yang kedua kita pencet yang di tas ini, kemudian di dalam Ethernet 2 ini isinya. Nah, dan di dalam addressnya sini. Nah, sama. Kemudian langkah yang kedua yaitu yang ini. Kita lagi, kita pencet. Nah, di sini isinya sama. Internetnya, internet duanya ini isinya, dan addressnya ini. Dan selanjutnya yaitu ke pertanyaan, apa yang penting mengenai isi dari LED registration address? Yaitu jawabannya saya Vendos, ID, PAUI, dan NEC. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa PC mengirimkan suatu port set ARP
sebelum mengirim request ping yang pertama. Kemudian jawaban saya, yaitu PC mengirim botset ARP sebelum mengirim re- request ping pertama untuk menentukan alamat MAC dari perangkat tujuan. Ketika PC ingin mengirimkan paket ke alamat IP, tentu di jaringan lokal, ia perlu mengetahui alamat fisik MAC address dari perangkat tersebut. Jika alamat MPC belum ada di ARP, maka PC akan mengirim potret ARP untuk menyalakan siapa pemilik IP tersebut. Setelah mendapatkan respon ARP yang berisi alamat MAC, berulah PC dapat membangun fragmen internet dan mengirim request ping ke tujuan dengan benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan MAC address dari search dari dalam phrase pertama. Yaitu jawabannya saya DO titik dua 39 titik 2 57 titik 2 D3 titik 2 1 D titik 2 B7. Kemudian yang pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan vendor ID out dari Transcode Nix dalam balasan ARP. Jawaban saya Letons Liechtenstein. Kemudian eh, yang kelima yaitu bagian mana dari MDC address yang merupakan octet, yaitu ada 3 oktet pertama. Kemudian yang pertanyaan yang keenam yaitu sebutkan nomor seri NIC dari Everest, yaitu D3 titik 2 D1D titik 2 B7. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke berapa ya? Yang ke satu. Apa MAC address dari NIC PC, yaitu address dari PC itu eh saya jawabannya yaitu DO titik 2 39 titik 2 57 titik 2 D3 titik 2 1 D titik 2 B7. Kemudian kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa MPC address dari default gateway? Yaitu jawaban saya B4 titik 2 14 titik 2 E6 titik 2, oh ini gak ada titiknya, titik 2 E8 titik 2 AE titik 2 11. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu eh oh pertanyaan yang ketiga yaitu Anda dapat klik tanda lebih dari
pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjut dari fragmen internet 2, yaitu apa jenis fragmen ya apa jenis fragmen apa yang ditampilkan, yaitu fragmen saya yang ditampilkan yaitu IPv4. IPv4. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai byte data dari fragmen. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, asal, dan extern. Mana IP address dari Shutdown, yaitu 91 yang ini. Nah, yaitu 9192.168.100.77. Nah, dan sebaliknya yaitu address stationnya sama. Yang di pinggirnya ini 192.168.100.1. Kemudian Anda dapat klik baris, yaitu eh, langsung bagaimana nge- mengeja dua oktet terakhir yang disorot, yaitu II yang di belakangnya. Nah, ini II. Ya. Kemudian yang keempat yaitu klik yang keempat. Nah, ini sama. Kemudian sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai addiction address. Jawabannya saya yaitu D0 titik 2 39.257.2 D3.2 1 D titik 2 B7. Nah, kemudian menghentikan penangkapan tracer. Nah, ini langkah yang ketujuh dalam menggunakan buka suatu jendela penutupan dalam jenis. Nah, di sini saya masuk di dalam CMD, kemudian langkah yang ketujuh ini, kemudian saya klik ping spasi www.kisco.com. Kemudian saya enter. Nah, di sini sudah jalan. Kemudian periksa paket tracer baru, panel daftar. Oh, ini belum dianu. Oh, ini yang di bawahnya. Oke. Kemudian saya ping lagi coba. Ping www.cisco.com. Nah, di sini kan sudah berjalan. Kita lihat di search-nya. Nah, ini sudah jalan. Kemudian hentikan penangkapan laser. Oke, saya hentikan. Nah,
Sini sudah jalan. Kemudian pertanyaan, dalam dalam fragmen acknowledgement Echo Ping pertama, mana yang merupakan MVC address assert dan discard? Yaitu jawaban saya, shortnya ini, nah ini nih. Nah, shortnya yaitu 30 no D, D, D kosong titik dua 39.257 D 3.2 B7. Kemudian Discordnya sama di atasnya ini. Nah, nah ini B4.2 14.2 E6.2 E8.2 AE.2 dan 11. Nah, ini semua. Sebutkan address yang pertanyaan kedua, sebutkan IP address, assert, dan destination yang terkandung di dalam file data dari fragment. Nah, ini yang di atas, data yang di atas. Ini shortnya ini 192. Nah, ini yang ada di atas ini. Short 192.168.100.77. Nah, sama. Distortionnya sama, yang ada di sampingnya 18 ya 184.26.109.36. Nah, sama. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berupa bahannya visi harus berupa penunjukan yang tersebut. Nah, ini jawaban saya. Enggak ada jawaban. Nah, ini jawaban saya yaitu IP address tujuan merubah karena perangkat yang di-ping memiliki alamat IP. Kemudian IP yang jelas, yang berbeda. Sementara itu, MAC address tujuan tetap sama karena merupakan alamat fisik dari perangkat jaringan. MAC address berfungsi untuk mengidentifikasikan perangkat jaringan secara unik di dalam jaringan lokal. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu yang terakhir, where Warsec Warsec tidak menampilkan sebuah penelitian dari sebuah apa yang terkandung dalam penelitian. Oke, jadi jawaban saya jawaban jawaban saya preble preamble merupakan bagian dari header flag Ethernet yang berfungsi untuk melakukan sinkronisasi antara pengirim dan penerima fragmen. Repet sendiri dari 7 bit dengan pola data 10101010 yang diulang-ulang. Kemudian fungsi transmit adalah untuk membantu penerima mengenali awal dan akhir dari sebuah fragmen, serta memastikan sinkrosis sinkronisasi dengan pengirim sehingga data dapat dalam fragmen dapat diterima dengan tepat. Kemudian website tidak menampilkan budget problem preble pada header fragment karena preble bukan bagian dari header yang dapat diubah oleh protokol lapisan atas. Preble hanya digunakan untuk sinkronisasi dan dan tidak mengandung informasi yang terkait dengan protokol lapisan tinggi.
Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.